syaratnya bahagia selanjutnya adalah persahabatan. Setelah kamu punya harta, punya modal, punya kenikmatan, dapat kepuasan, ada lagi yang bikin kamu bahagia. Kalau di Aristoteles namanya friendship, persahabatan. Punya sahabat itu menguntungkan kalau sahabatnya menguntungkan. Kenapa? Kalau bahasanya Aristoteles, sahabat itu kayak dirimu yang kedua. Kamu baik atau tidak baik, kamu jadi orang seperti apa, kuncinya ada di sahabatmu. Kalau nggak percaya silakan kamu ukur sendiri. Dengan siapa kamu bergaul, seperti itulah kamu berperilaku. Siapapun itu. Kalau kamu tiap hari bareng takmir, insya Allah kamu ketularan. Apa? Takmir nulari apa nek takmir? Iya nek takmir ya akhir ya saya. Ya jadi kamu adalah siapa temanmu. Kalau temanmu orang baik, insya Allah kamu ikut baik. Kenapa? Karena sahabat adalah diri pribadi yang kedua. Tapi ada 3 jenis sahabat, katanya Aristoteles. Yang pertama, sahabat karena manfaat. Jadi kamu berteman, bersahabat, atau melakukan kontak dengan orang lain, tapi sebenarnya ingin cari keuntungan tertentu. Sahabat yang cari manfaat itu dia tidak ada kepedulian. Cirinya tidak ada kepedulian sesaat dan untuk kepentingan tertentu. Selama ini nggak pernah nyapa, tiba-tiba datang ke kamar, senyum-senyum, ngajak ngobrol ke sana kemari, ternyata ketahuan ujungnya pingin utang. Oh, itu kan berarti sahabat karena manfaat. Sesaat sifatnya. Saat itu kok, begitu dikasih utang hilang lagi sudah. Nah, ada butuhnya. Kalau pas waktu butuh datang, kalau nggak butuh hilang. Kalau ada masalah muncul, begitu seneng-seneng nggak bilang-bilang. Nah, itu namanya sahabat karena manfaat. Kalau di Aristoteles malah contohnya penjual dan pembeli. Ya langganmu. Atau kalau ada sales ngomongnya bagi-bagi, ingin biar kamu beli produknya, kan kamu dijadiin kayak friend-nya dia, kayak temennya. Pokoknya bagus, tenang aja. Yang kamu ahli MLM lah. Biasanya kan ketika temenmu promosi MLM itu kan kamu jadi CS-nya flag. Tenang aja pokoknya yang penting kamu ikut MLM. Begitu kamu ikut selesai sudah. Nah itu namanya sahabat karena manfaat. Ya macam-macam. Kadang-kadang urusan religius juga begitu. Alah kamu deket-deket aku karena ada butuhnya toh. Yang sering kamu kayak gitu. Oke. Yang kedua, sahabat untuk hobi, untuk kesenangan. Ini juga levelnya agak di atas yang cari manfaat, tapi belum sejati juga. Misalnya, aku masih dekat sama kamu karena kalau bersamamu itu aku senang. Kita hobinya sama, kita tipenya sama. Sama-sama senang ngaji filsafat, jadi kita ngumpul tiap hari di sini. Itu sebenarnya level kedua Mas ya. Sahabat karena kesenangan. Main gaple yuk bareng-bareng. Oh itu kan hobinya sama dan kita nyaman bareng-bareng. Itu sahabat kan yang bisa kayak gitu. Cuma itu sahabat karena punya kesenangan yang sama. Membawa bahagia juga, tapi bahagia yang sementara. Termasuk yang nomor 1. Masih belum sejati. Masih ada sesuatu yang di luar itu yang dituju. Jadi persahabatan untuk kesenangan. Yang ketiga, ini yang sejati, sahabat karena kebaikan. Kamu dekat dengan sahabatmu karena kamu bisa menikmati wataknya sahabatmu. Itu kalau terjemahan letternya dari Aristoteles. Menikmati watak itu, kamu terima dia apa adanya. Betul. Kamu peduli padanya, kamu peduli dengan apakah dia baik atau buruk.
dan seterusnya. Jadi sahabat yang baik itu, yang sejati itu justru sahabat yang tidak selalu muji kamu dan tidak selalu mencelamu, tapi dia peduli pada perkembanganmu. Kalau kamu pas jelek, dia bilang jelek. Kalau kamu pas bagus, ya dia bilang bagus. Dan dia terima dirimu apa adanya, nggak nuntut macam-macam. Kamu masih friend sama aku asal kamu nggak ngerokok. Kalau rokok enggak, itu berarti belum sahabat karena kebaikan. Kalau sahabat karena kebaikan itu, kamu friend loh, sahabatku loh, bu, kamu jangan ngerokok biar kamu tetap sehat. Kan enak. Kalau kamu sehat, kita bisa sahabatan terus. Nah, itu sahabat yang sejati. Jadi nggak boleh ngerokoknya bukan syarat untuk jadi sahabat. Tapi kalau nggak boleh ngerokoknya jadi syarat, ya bukan. Aku sahabatmu asal adikmu boleh jadi pacarku ya. Nah itu syarat itu. Nggak iso. Kamu bersyarat, itu namanya modus itu. Bukan sahabat beneran. Jadi ada yang diincer. Ada tiba-tiba datang neng mejaku, wah Pak Faiz, saya ingin konsultasi, saya bangga sekali dengan Bapak. Ngerti aku karepe, mesti nanti ujung-ujungnya, ya mohon maaf Pak, selama ini saya sering bolos Pak di kelas. Jadi, ono karepe mesti, maunya kan bolosnya dinetralkan gitu kan. Ya wis, ndak asal bawa-bawa lah kalau cuma pengen bolosnya tak netralin. Nah, kayaknya nge-friend, tapi ujung-ujungnya gitu. Aku bangga sekali padamu, kamu itu memang orangnya canggih, bisa punya ide baru, gagasan luar biasa. Mesti kamu sering dapat uang. Kira-kira sekarang ada nggak kira-kira 100 ribu gitu? Nah itu berarti kayaknya mendekat-dekat, tapi ujungnya itu ya arep utang. Nah itu bukan yang sejati. Ya memang diantara ciri sahabat yang sejati itu kalau diutangi dan pas punya ya ngutangi. Dan ciri sahabat yang sejati juga kalau diutangi dan dia sudah punya uang ya dibayar. Antara lain itu. Cuma bukan karena boleh hutang dan bisa bayar orang disebut sahabat sejati, tapi penerimaan apa adanya dan kepedulian terhadap perkembangan sahabatnya. Kalau kamu punya sahabat yang kayak gini, itu kamu punya sepertiga bekal untuk jadi orang bahagia. Seberapa banyak pun uangmu, setinggi apapun karirmu, sebagus apapun kondisimu, kalau kamu nggak punya orang sekeliling yang sejati, setia seperti sahabat, perjuanganmu akan berat. Itu mungkin yang bikin dulu Nabi menyebut murid-muridnya, jamaahnya tidak sebagai jamaah tapi sahabat. Karena sahabat itu ya setengah untuk kamu menuju kesuksesan. Jadi bukan jamaah. Jadi kalau ada yang ceramah pakai jamaah itu masih levelnya masih belum. Kamu ganti ya besok. Kalau kamu jadi kiai jangan jamaah tapi pakai sahabat. Oke. Oh ini. Ya harus diganti apa? Tekan. Oke, apa anu aja? Nek nek kawan kalau PKI kok. Kawan ID. Oke. Apa pakai anu aja? Akhi, ukhti. Ya, saya tadi baru ngerjain ukhti di KSD, jadi ada orang pakai jilbab ditutup. Cuma kok yo jilbabnya ditutup, tinggal kelihatan makannya kok yo makan di KFC. Dan kebetulan makannya pas di depanku lagi, aku sama anak-anak di depan. Karena ngadep ke sini, jadi waktu makan tak perhatiin aja. Makanya kan dibuka dimasukin jadi saya itu kok yo makan di situ nggak dibawa pulang, wong ini ditutup, jadi kan terpaksa dibuka terus dimasukin. Waktu dibuka ya tak pendelengi itu terus cepet-cepet ditutup lagi. Oke, tuh ngerjain ukhti. Ya siapa tahu bisa jadi sahabat. Oke. Jadi level kedua persahabatan. Dan ini yang ketiga yang paling besar, keadilan. Harus. Jadi nilai moral
yang besar yang mendukung kebahagiaan adalah ketika kamu hidup dalam lingkungan yang adil. Di lingkungan yang diskriminatif, yang tidak adil, susah untuk kamu cari kebahagiaan. Karena segalanya nggak bisa dikontrol. Keadilan itu kalau di Aristoteles sama dengan kesamaan. Keadilan itu kan berarti semua orang diperlakukan sama. Adil. Adil itu standar minimal loh ya, jangan salah. Tidak boleh orang tidak adil, karena adil itu minimal. Lebih dari adil nggak apa-apa. Lebih dari adil itu misalnya orang harusnya kamu kasih 1.000 tapi kamu kasih 2.000 karena dia agak berat. Adil itu kalau temenmu utang 1.000 dia bayar 1.000. Adil. Tapi kalau temenmu utang 1.000 dan kamu kasihan, kamu bebaskan, itu kan lebih dari adil. Kalau dalam agama namanya ihsan. Makanya kalau khutbah Jumat itu kan selalu disebut innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi minimal adil, tapi syukur-syukur kamu bisa ihsan, ditambahi. Kalau biasanya cuma dikasih teh, ya sopo ngerti ihsan, tambahi snack sidik lah apa gitu. Nah itu itu contohnya, cuma contoh kok. Oke ya, itu ihsan. Kamu kesini misalnya nggak bawa apa-apa, misalnya nggak apa-apa, itu adil. Yang takmirnya juga nggak minta, tapi akan ihsan kalau tiba-tiba, wah di rumah ada kacang banyak, bawa sinilah. Yang sana, oh di rumah ada, itu bawa sini buat makan bareng-bareng. Ya tidak apa-apa, sekali-sekali. Itu namanya ihsan. Meskipun kamu nggak bawa juga tidak apa-apa, karena itu sudah adil. Kan gitu mikirnya. Oke. Keadilan ada dua kalau di Aristoteles. Yang disebut kesamaan, ada kesamaan numerik, ada kesamaan proporsional. Kesamaan numerik itu ya setiap orang sama, setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Itu namanya kesamaan numerik. Setiap jamaah diperlakukan sama, itu kesamaan numerik. Tapi ada juga adil secara proporsional. Secara proporsional itu memberi setiap orang, sebenarnya sih setiap orang sama, tapi ada orang tertentu yang tidak sama, karena urusan proporsi. Setiap orang harus naik tangga, tapi ada orang tertentu yang tidak bisa naik tangga, maka dibikinin fasilitas untuk jalannya kursi roda. Itu namanya keadilan proporsional. Kamu jangan marah-marah. Kok enak yang itu dikasih jalan sendiri, kok saya enggak? Kan kita levelnya sama-sama mahasiswa. Ya tidak bisa. Ada proporsi yang berbeda. Itu keadilan proporsional. Jadi keadilan nggak harus sama. Betul. Jadi kalau misalnya syaratnya nikah lebih dari satu, itu harus adil. Itu berarti mencakup keadilan numerik sekaligus keadilan proporsional. Keadilan numerik itu ya perlakukan dia secara sama, tapi dalam hal tertentu ada loh yang proporsional. Dua-duanya dibeliin baju, cuma karena yang satu tingginya cuma 151, yang satu tingginya 200, ya yang satu dibeliin 2,5 meter, yang satu 2 meter. Itu adil sudah, kenapa? Sesuai proporsinya. Dua-duanya dibeliin kain. Secara numerik sudah sah dan secara proporsional sudah sah. Oke, itu jenisnya. Terus ada juga dari Aristoteles namanya keadilan distributif dan keadilan korektif. Orang sering menyebut keadilan korektif itu sama dengan keadilan komutatif. Keadilan distributif itu keadilan yang sama rata untuk semua orang. Harus rata, didistribusikan secara rata. Nggak boleh ada yang nggak kebagian. Kalau semua dapat teh, ya harus dapat teh semua. Itu namanya distributif. Nggak boleh ada yang ketinggalan, nggak boleh ada yang ketinggalan. Tapi ada jenis keadilan yang kedua, yang ini memang harus dibedakan. Namanya keadilan korektif atau keadilan komutatif. Keadilan komutatif itu
ketika ada sesuatu atau seseorang yang merusak atau mengacaukan ritme distribusi. Sebentar. Jadi ada orang yang misalnya penjahat, maling, itu kan mengacaukan ritme distribusi. Bukan haknya tapi diambil. Ya. Nah, itu kan sebagai konsekuensinya ritme distribusinya kan harus diseimbangkan. Terus malingnya dihukum. Kenapa kok dia dihukum? Yang lain kok tidak dihukum? Karena dia mengacaukan ritme distribusi, sehingga kesetaraannya terganggu. Dia harus dihukum karena dia merugikan orang lain. Itu juga jenis keadilan. Maka LHI yang diputus 16 tahun, ya jangan marah-marah, wong dia memang salah. Bahwa terlalu lama atau terlalu pendek itu urusan lain, tapi dia memang harus dihukum. Kenapa? Mengacaukan ritme distribusi, memunculkan ketidakadilan. Yang bukan haknya, jadi haknya. Kayak kamu ini teh untuk 20 orang, sudah disiapkan 20 orang, tapi yang satu ngambil 5. Sehingga yang 4 nanti yang datang belakangan nggak kebagian. Itu kan harus ada mekanisme yang menyeimbangkan lagi. Halo, yang kamu tadi minum 5 gelas, bayar pada yang nggak dapat untuk biar dia bisa beli teh dan seterusnya. Itu kan hukuman namanya. Itu namanya keadilan korektif. Bukan kok nggak adil yang sana dihukum, yang lain kok nggak dihukum. Atau harusnya hukuman itu korektif, tapi kok tidak korektif. Dihukum kok malah enak ya. Dihukum kok fasilitas hukumannya ngalang-ngalai yang tidak dihukum. Itu berarti tidak adil secara korektif. Harus adil. Dihukum kok penjaranya kayak hotel bintang 5. Ada DVD, ada TV besar, ada laptop, ada itu. Ngalang-ngalai kos-kosanmu, kamarmu. Nah itu berarti nggak adil. Kamarmu aja sudah kayak penjara, malah penjaranya kayak hotel. Daripada kamu kuliah kayak di penjara, mending di penjara kayak di hotel. Oh, itu kan bingung, ritmenya kacau, tidak karu-karuan. Maka harus ada mekanisme koreksi. Ada penjara, ada pengadilan, ada itu namanya untuk koreksi. Secara umum keadilan distribusi itu biasanya tugasnya pemerintah. Sementara keadilan koreksi itu tugasnya pengadilan. Keadilan, jadi ngurusi mana perdata, mana pidana, mana yang salah, mengacaukan ritme, mengacaukan kesetaraan dan seterusnya. Oke, itu etika Nikomachean. Nikomachean, etik dari Aristoteles. Ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Wis bengi. Atau ada, silahkan. Saya bilang di awal kan harusnya hari ini sistem etika yang kedua. Cuma mungkin karena Gusti Allah intervensi, jangan dulu itu dikasih Aristoteles dulu. Karena yang ke bawah kok malah Nikomachean etik. Tapi mungkin memang kalian harus kenal Nikomachean etik, karena banyak orang sekarang ngomong tentang ini. Banyak buku ditulis tentang ini. Rencananya ini tak kasihkan belakangan kalau ada waktu setelah moralitas dalam agama-agama, termasuk tentang akhlak. Tapi karena ini muncul duluan, berarti ya memang Aristoteles ingin ditampilkan duluan. Karena sejak dulu dari 3 orang besar ini, Socrates bolak-balik tak omongin, Plato juga sudah bolak-balik tentang goanya segala. Cuma Aristoteles yang jarang tak singgung. Mungkin dia cemburu tiba-tiba masuk ning flash disk, harus aku duluan gitu. Jadi ya, karena ya jadi saya pingin apa, cuma Tuhan menghendaki lain. Jadi ya, jadi enaknya jadi orang Islam kan gitu. Jadi kalau tiba-tiba pacarmu nuntut dan kamu nggak bisa tanggung jawab, pinginku sih tanggung jawab, tapi Tuhan kok menghendaki lain ya, jadi aku nggak bisa tanggung jawab. Alasanmu tok iki. Oke, insya Allah minggu depan kita lanjutkan sistem etika bagian kedua. Setelah kemarin deontologi, ontologi, minggu depan kita akan ngomong secara umum. Judul besarnya adalah perspektif relativis terhadap etika.
Kalau ini kan objektif. Nanti ada beberapa aliran etika yang modelnya relativis. Misalnya ada etika situasi, ada konvensionalisme atau etika kultural, nanti ada behaviorisme, egoisme, dan ada emotivisme. Jadi sistem etik yang subjektif. Setelah itu terus kita ngomong tentang etika yang didasarkan perintah Tuhan. Kita masuk ke etika agama-agama, termasuk Islam. Dan kalau sudah bosan di etik, setelah itu kita akan pindah ke estetika. Baru kita akan bisa menjelajahi dunia filsafat secara lebih bebas kalau kita sudah menyelesaikan estetika, dasar ke-5 dari kajian filsafat. Oke, sudah ya pengajian kita. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Faiz yang telah memaparkan banyak kepada kita tentang kebahagiaan ya. Jadi seperti acaranya Maria Teguh. Bahagia. Semoga kita jadi semakin bahagia. Sebelum ditutup ada informasi untuk besok Kamis, insya Allah ada acara ngaji Ibnu Arabi bersama Cak Gus Waidi Syafi'i. Besok Kamis pada Isya bertempat di sini.